Pagi Nasya, pagi Rachel. Oke, kemarin kita udah bahas tentang statistika dari minggu lalu udah. Nah, statistikanya masih data tunggal ya, jadi masih datanya belum yang rumit. Ya, dan masih yang konsepnya masih simpel gitu ya. Nah, sekarang kemarin kita udah belajar tentang simpangan rata-rata. Sekarang kita belajar yang berikutnya. Jadi selain ada simpangan, ada yang namanya kuartil, jangkauan interkuartil, sama simpangan kuartil. Kemarin simpangan rata-rata doang kan? Sekarang kita ngomongin yang tiga ini ya, tiga item ini ya. Oke, pagi Wafi. Pagi Kak, maaf Kak. Iya, nggak apa-apa. Oke, yuk kita belajar yuk. Kemarin kita udah sampai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kemarin berarti eh, konsepnya adalah eh, nilai dikurang nilai tengah, dikurang rata-rata dibagi dengan frekuensi ya. Jadi kalau nanti yang kemarin nggak masuk bisa dengerin rekaman pembelajaran yang kemarin. Ya. Di sini sekali lagi Kak Bandar mau tanya, siapa yang belum masuk ke grup matematika kelas 12? Yang belum ada di grup matematika kelas 12 boleh resen nggak? Jadi grupnya dari grup kelas 11 kemarin Kak Bandar ganti nama jadi grup kelas 12. Ya ada grup khusus matematika kelas 11 yang tahun lalu. Karena kalian yang kelas Kak Bandar ganti namanya jadi grup kelas 12. Ya. Siapa yang di sini belum ada di grup? Nanti Kak Bandar kirim link pembelajarannya di grup aja, nggak jangan di grup besar ya. Supaya nanti yang tunggal daring bisa belajar sendiri. Kalian kan komunitas kan, gitu. Ya. Nah, kita belajar tentang yang namanya. Bentar, ini siapa lagi nih masuk? Halo Hanif. Oke, sekarang kita ngomongin dulu jangkauan ya. Kemarin kita udah ngomongin simpangan rata-rata, sekarang kita ngomongin jangkauan. Ini kita masih bahas yang data tunggal ya, belum data majemuk ya. Sama nanti itemnya di data majemuk juga ada beberapa item ini ya. Jangkauan itu ingat pengertian selisih antara data terbesar dan data terkecil. Kabar Bandar ulangin, jangkauan itu selisih antara data terbesar dan data terkecil. Ya, jadi jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil ya. Ini jangan lupa konsepnya ya. Kalau ketemu kata-kata jangkauan, itu berarti data terbesar dikurang data terkecil. Nah, di sini Kak Bandar punya contoh. Nilai rapos seorang siswa kelas 9 itu nilainya 5, 8, 7, 6, 7, 5, 6, 6, 7. Ya, bebas. Maksudnya ini nggak tahu kita pelajarannya apa, yang kita tahu cuma nilainya doang. Ya, yang ditanyakan berikutnya adalah tentukan jangkauannya. Nah, dari data ini kita lihat data terbesarnya berarti angka 8 kan. Lalu data terkecilnya 5. Nah, oke ya. Data terbesarnya 8, data terkecilnya 5. Nah, maka jangkauannya adalah 8 dikurang 5 sama dengan 3. Sesimpel itu. Paham ya? Jadi kalau ngomongin jangkauan kayak gitu. Gimana nih? Jadi nggak ngaruh ya kalau limanya ada dua gitu. Nggak ngaruh. Nggak Kita ngaruh. cuma lihat poin yang nilai yang terbesar dan nilai terkecil aja. Gitu. Nggak pengaruh frekuensinya di sini. Di jangkauan belum pengaruh frekuensi. Oh, oke Kak, Hmm. makasih. Hmm. Ada lagi? Nanti agak lebih rumit yang ini ya, yang data majemuk ya. Jadi data majemuk itu karena datanya ada range-nya, ada panjang kelasnya, jadi lebih rumitnya di situ sih sebetulnya. Selain itu sama semua konsepnya dengan yang data tunggal. Ya.
Oke, silakan dicatat. Kalau bisa usahakan dicatat. Jadi kalaupun nanti Kak Bandar kirim rekamannya, kalian usahakan bikin satu catatan di buku ya buat setiap materi ya. Karena nanti di ini banyak keluar di UK nanti, uji kesetaraan. Kak Bandar kemarin kalau nggak salah ada 4 atau 5 soal gitu ya tentang statistika gitu ya. Oke, udah? Kalau udah kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang tadi, kuartil. Apa itu kuartil? Dari pengertiannya adalah quart, ya. Jadi pembagiannya 4. Ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Ingat, dibagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Nggak ada yang boleh lebih banyak dari yang lain. Ya. Nah, ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, berikutnya kuartil kedua atau kuartil tengah, atau juga bisa disebut dengan median. Jadi kuartil tengah itu bisa juga disebut dengan median. Dan berikutnya kuartil atas atau kuartil ketiga. Nah, kuartil bawah itu atau kuartil pertama disimbolkan Q1. Q2 ini bisa berarti juga tadi sebagai median juga bisa, ya. Q3 kuartil atas. Jadi antara Q2 atau median itu sama pengertiannya ya. Nah, nanti gimana konsepnya Kak? Nanti kita pelajarin, habis ini ada di soal ya. Kita mau coba cari kuartil nanti dari contoh soal. Kak Bandar lanjut aja dulu ya. Sekarang kita ngomongin jangkauan interkuartil. Tadi ada jangkauan doang. Sekarang ada jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan itu selisih data terbesar dikurang data terkecil. Kalau jangkauan interkuartil itu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Maka jangkauan interkuartil itu punya pengertian QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Selisih antara kuartil atas Q3, selisih itu dikurang, kuartil bawah itu Q1. Maka jangkauan interkuartil punya konsep QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Ya. Beda dengan jangkauan aja. Kalau jangkauan aja, data terbesar dikurang data terkecil, tapi kalau jangkauan interkuartil, itu selisih antara Q3 dikurang Q1. Ya. Oke, nanti akan kita bahas yang empat-empatnya ini di latihan soal ya. Kita ke Bandar beresin dulu buat yang data tunggal hari ini ya. Lalu berikutnya ada yang namanya simpangan kuartil. Ya. Simpangan kuartil atau disebut juga simpangan kuartil itu dengan nama lain jangkauan semi interkuartil. Kalau tadi jangkauan interkuartil, kalau simpangan kuartil namanya jangkauan semi. Nah, simpangan kuartil ini itu adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Ya, simpangan kuartil itu nilainya adalah setengah dari jangkauan interkuartil atau QD sama dengan setengah QR. Atau kalau QR-nya belum diketahui, itu QD-nya berarti setengah dari Q3 dikurang. Ya. Kita udah belajar 4 atom yang baru, tadi jangkauan. Nah, kalau dibilang hanya jangkauan, itu bicara tentang selisih data terbesar dikurang data terkecil. Kalau kuartil itu ukuran yang membagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Kuartil pertama atau kuartil bawah itu simbolnya Q1. Kuartil kedua itu simbolnya Q2, atau bisa juga diistilahkan Q2 itu sebagai median. Dan kuartil atas itu disimbolkan dengan Q3. Lanjut, dari kuartil kita belajar tadi tentang jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, jadi punya konsep jangkauan interkuartil itu simbolkan dengan QR, berarti QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, lanjut sekarang simpangan interkuartil. Simpangan kuartil ya, atau jangkauan semi interkuartil. Nah, kalau jangkauan semi interkuartil berarti setengahnya dari jangkauan interkuartil.
beda jangkauan semi dan jangkauan interkuartil. Ya. Tolong dipahami konsepnya, dari namanya sudah beda, jangan kebalik-balik. Dan sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya Kak Bandar udah kasih jawabannya. Jadi kalian bisa pahami, lihat dengan soalnya. Oke, di sini Kak Bandar punya data nilai rapot IRMA. Nilainya segini, 768, 579, 776. Yang ditanya kemudian adalah kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Oke. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan dulu data ini. Data nilai rapot ini jangan berantakan ya, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7-nya ada 4, 8, 9. Oke, 8-nya 1. Nah, berarti total ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka dengan mudah kita bisa dapat nih. Kita cari dulu mediannya. Median itu berarti bisa juga diistilahkan tadi dengan median itu kalau bisa disimbolkan juga dengan Q2 ya. Maka mediannya kalau data ganjil kemarin yang tepat di tengah. Nih, berarti mediannya adalah data kelima. Ya, mediannya data kelima. Yang nilainya adalah 7. Ya, ini mediannya atau Q2-nya. Lalu gimana Kak Q1-nya? Nah, lihat konsep Q1 yang di sini. Ini dibagi 4 data sama banyak, kiri kanan 4 data. Ya, Q1-nya maka jatuhnya adalah di 6 dan 6 ini. 6 6 dan 6. Ini Q1. Maka Q1-nya itu 6 tambah 6 dibagi 2. 6. Ya. Lalu berikutnya Q3-nya. Q3-nya berarti di 7 dan 8 sini. Ya, ini Q3. Maka Q3-nya 7 tambah 8 dibagi 2. Sama dengan 7,5. Oke, pertanyaan A beres. Lalu sekarang kita ngomongin jangkauan interkuartil. Ya, yang ditanya jangkauan interkuartil. QD-nya berapa? Lalu jangkauan interkuartil itu tadi QD apa QR ya? Coba dan lupa. Oke, QR. Kita ngomongin QR-nya ya. QR-nya berapa? QD-nya berapa? Ya. Kalau QR berarti jangan lupa konsepnya. Q3 dikurang Q1. Q3-nya tadi 7,5. Q1-nya 6. Maka QR-nya 1,6. QR itu jangkauan interkuartil ya. 1,5 sorry. 1,6 sih. 7,5 kurang 6 ya, 1,5. Lanjut, habis QR, maka QD. QD-nya berarti setengah dari QR. Setengah QR, maka setengah dikali 1,5. Hasilnya adalah 0,75. Nah, itu kira-kira contohnya di soal. Nah, lihat di soal ini ada satu pertanyaan yang belum ditanyakan, yaitu kalau misalkan Kak Bandar tambahin poin C. Dari data ini, jangkauannya berapa? Jangkauannya berapa? Jadi kita belajar jangkauan di awal, jangkauannya berapa?
Ingat konsep jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya angka berapa? 9 ya. Data terkecilnya angka 5. Maka jangkauannya adalah dari data tersebut adalah 4. Oke. Iya. Thank you, Jaleng. Ada yang mau ditanya dari contoh soal ini? Ingat pengertian kuartil itu membagi data 4 sama banyak, karena ini datanya ganjil, lebih enak ya. Q2-nya langsung dapat, Q1, Q3-nya juga langsung mudah kita dapatkan. Nif gimana? Halo Nif. Kak, Iya. boleh jelasin yang bagian A lagi? Yang mana nih? Yang mana? Sorry, putus-putus. Jelasin yang mana? Hanif. Benar ngelek gitu ya? Atau memang Iya, Kak. Hanif minta dijelasin apa? Sorry. Saya. Ah, Bagian A-nya. Lagi, bagian A, boleh. kuartil. Iya. Oke. Iya. Nah, jangan lupa tadi kuartilnya, cara cari kuartilnya harus tetap urutin data dulu ya. Jadi kalau kalian ketemu data berantakan begini, itu tetap harus diurutin dulu ya. Jangan dibiarin berantakan. Nah, ingat pengertian kuartil itu membagi 4 data sama banyak. Karena si Q2 ini sama nilainya dengan median, maka otomatis si 7 ini yang di data kelima itu sudah jadi Q2-nya. Ya. Kiri kanan 4, maka ini adalah kuartil 1, yang 4 ini, tapi ngambil yang tengah-tengahnya. Ini Q1-nya. 6 tambah 6 bagi 2. Ini Q3-nya, 7 tambah 8 bagi 2. Ya. Jadi, supaya, Kak, kenapa 5 sama 7 nggak diambil? Ingat poinnya tetap kuartil itu seperti dengan median. Kalau dia 4 data, ambil 2 di tengah, lalu dibagi 2. Ya, kuartil itu hampir sama konsepnya dengan median. Karena Q2 ini itu juga sama dengan median gitu. Ya, jadi konsepnya nyari Q1 dan Q3 karena ada 4 data, ambil 2 yang di tengah setelah diurutkan, lalu dibagi 2. Kemarin kan gitu konsep nyari median kan. Nah gitu. Jadi ini median Q1 dan median Q3. Jelas nggak? Kuartil itu ada 4 data kan. Jadi dari Q1 ada 4 data, ambillah 2 data di tengah lalu bagi 2. Karena dia datanya genap kan. Gitu. Itulah Q1-nya. Dan dari Q3, dari yang sebelah kanan itu ada 4 data juga, ambil 2 di tengah, dan itulah Q3-nya dibagi 2. Oke, Kak. Terima kasih. Iya, jelas ya? Karena dia genap, konsepnya hampir Ya, Kak. sama dengan median kemarin. Gitu ya. Kak, kok Q2-nya nggak bisa, nggak ada 4 data gimana tuh? Karena Q2 itu dianggap sebagai median juga. Gitu ya, di data tunggal. Beda nanti dengan data majemuk. Data majemuk lebih ribet. Ya.
Data tunggal kita udah belajar beberapa item tuh. Mean, median, modus, jangkauan, interkuartil, kuartil, simpangan kuartil, dan jangkauan semi interkuartil ya. Simpangan kuartil itu sama. Berarti ada 7 item yang udah kita pelajarin tentang data tunggal. Nanti sama juga dengan data majemuk. Data majemuk kita juga belajar 7 item ini. Ya, jadi jangan kebalik konsepnya. Kenapa Kak Bandar kasih data tunggal di awal? Sebenarnya ini untuk mean, median, modusnya itu sebagai patokan untuk data majemuk. Ya. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Agak rumit ya. Banyak item yang harus dipelajari, istilah-istilah baru. Tapi nggak apa-apa, bertahap aja belajarnya. Kalau memang nanti ada yang mau diulas atau diulang lagi, nanti bisa dengerin rekamannya ya hari ini ya. Mus ya, boleh kirim nomornya nggak Mus? Di chat nanti Kak Bandar ini. Invite ke grup matematika kelas 12. Jadi kita punya grup khusus per kelas matematika ya. Gitu. Oke, thank you Mus. Oke. Dah? Yuk, kalau udah, Kak Bandar mau lanjut ke data majemuk. Kak Bandar mau bahas data majemuk dulu sekarang. Ya. Bentar ya. Yuk, kita masuk data majemuk ya. Nah, ini Kak Bandar share screen ya. Misalkan Kak Bandar punya data begini tentang data majemuk. Kemarin kalian udah lihat jenisnya, udah Kak Bandar kasih lihat. Misalkan Kak Bandar punya data majemuk begini. Udah kelihatan belum share screen-nya? Nah, inilah contoh data majemuk. Perhatikan dinilainya. Kalau kemarin dinilainya, data tunggal itu hanya 1 angka ya. Nggak ada range. Gitu ya. Tapi kalau untuk di data majemuk, perhatikan nilai ini. Ada range-nya 53 sampai 57. Itu berarti gini. Nilai 53, 54, 55, 56, 57 itu ada di sini semua di dalam jangkauan kelas ini. Ya, jadi 53, 54, 55, 56, 57 itu frekuensinya cuma 2 orang. Cuman dari 2 orang ini kita belum tahu nih, 2 orang ini dapat nilai berapa aja. Nah, itu rumitnya data majemuk. Kita nggak bisa dapat pasti nilai dari 2 orang ini dapat berapa sebenarnya. Karena yang dikasih nilainya adalah range, ya, 53 sampai 57. Gitu. Paham ya? Berikutnya, ada 4 orang yang nilainya antara 58 sampai 62. Kita nggak pernah tahu nih, yang 4 orang ini dapat nilai berapa, entah 60 kah, atau 58 kah, atau 61, atau 59. Beda dengan data tunggal, sudah pasti. Misalkan dapat nilai 7 ada 4 orang, itu udah pasti. Gitu. Jelas ya? Itu bedanya data tunggal dan data majemuk, ya. Nah, di sini kita diminta nyari nilai rata-ratanya. Oke. Nah, nilai rata-ratanya kalau untuk data majemuk beda dikit dengan data tunggal. Kalau data tunggal kemarin itu punya konsep begini kan. Apa? Mean, sorry. Bukan mean. Berarti kalau data tunggal itu berarti kalau rata-ratanya X sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan FI kan.
Nah, beda dengan data majemuk. Kalau data majemuk, rata-ratanya itu berarti sigma FI kali XI dibagi FI. Gitu ya. Cuman XI-nya di sini dan di sini beda. Ini bukan X ya, nah takut kalian bingung. Sigma FI kali X aja. Nah, XI di sini itu bukan nilai ini, tapi ngomongin XI-nya adalah nilai tengah. Contohnya gimana, Kak? Nah, contohnya Kak Bandar ambil 53 sampai 57, ya. Berarti 53 sampai 57 itu 53, 54, 55, 56, 57. Nah, dari kelima data ini, XI-nya adalah 55. Nilai tengahnya adalah 55. Ini adalah XI-nya. Maka di sebelah sini kalian bisa tambahin tabel baru, yaitu tabel XI. Ya, tabel XI-nya. Yang pertama 53 sampai 57, 55. Lalu berikutnya 58 sampai 62. Berarti 58, 59, 60, 61, 62. Berarti untuk panjang kelas ini nilai tengahnya adalah di 60. Ini XI-nya sama dengan 60. Maka ini XI-nya 60. Ya. Perhatikan interval kelasnya. Kalau Kak Bandar bilang interval berarti panjang kelas ya. Selalu panjang kelasnya di sini datanya adalah 5. Dari 58 ke 62 itu intervalnya 5. Bisa pakai istilah P, bisa pakai istilah I. Tergantung bukunya. Kalau Kak Bandar lebih suka pakai istilah I. Interval, panjang kelas ya. Nah, kalau kalian mau pakai P juga nggak apa-apa. Jadi masing-masing data tunggal nggak selalu, data majemuk nggak selalu panjang kelasnya 5. Nanti kita bisa ketemu data tunggal yang panjang kelasnya 10. Nah, itu lebih rumit nyari nilai tengahnya. Gitu ya. Atau misalkan datanya yang 9. Oke, kalau panjang kelasnya 5, maka nilai tengahnya itu adalah data ketiga. Perhatikan di sini. Karena panjang kelasnya 5, nilai tengahnya selalu data yang ketiga. Ini data yang ketiga. Maka untuk 63 sampai 67, nilai tengahnya berapa? 63, 64, 65. Berarti 65 ya. Gitu. Menentukan nilai tengah, itu lihat panjang kelasnya. Kalau dia 5, panjang kelasnya, maka nilai tengahnya itu data yang ketiga. Nah, benar ulangin. Kalau panjang kelasnya 5, maka nilai tengahnya data yang ketiga. Ya. Contoh berikutnya, 68 sampai 72. Maka nilai tengah dari 68 sampai 72 itu data ketiga, 68, 69, 70. Gitu. Berikutnya, 73, 73, 74, 75. Oke, Bu, hati-hati. 78, 78, 79, 80, 80. 83, 85 sepertinya, 83, 84, 85. 88 sampai 92, 90 sepertinya. Ya, ini nilai tengahnya dari data yang kita dapat di sebelahnya, ya. Gitu. Maka setelah nilai tengahnya dapat, perhatikan konsepnya untuk nyari rata-ratanya. Sigma FI kali XI. Ini FI-nya, frekuensinya, ini XI-nya. Berarti kita bikin satu tabel di sebelahnya lagi ya. Kak Bandar hapus dulu yang ini. Dihapus dulu bentar ya. Oke. Ini frekuensi bisa Kak Bandar simpulkan dari FI ya. Berarti berikutnya ini FI kali XI. Kita tambah kolom ke sebelahnya. Oke. FI kali XI. 2 kali 55. Berapa adik-adik? 2 kali 5. 110. 110.
4 kali 60? 240. Oke, 5 kali 65? 325 ya. 8 Ya. kali 70? 560. 75 kali 4, 300. 80 kali 3, 240. 85 kali 3, 255. 90 kali 1, 90. Nah, karena dia tadi pakai konsep sigma, sigma itu artinya dijumlahkan, ya. Berarti yang Fi kali X ini kita jumlahkan. Berapa jumlahnya ini? Lalu kita jumlahkan juga frekuensinya. Ya, Fi kali Xi-nya kita jumlahkan. 110 tambah 240, atau kita jumlahkan ke bawah lah ya. 55, 10, 268, 14, 18, 23, 32. 4, 6, 9, 14, 17, 19, 21. 21, 20. Tolong dibantu Kak Bandar, bener nggak ngitungnya? Ini frekuensinya 24, 6, 5, 11, 19, 23, sekitar 30. Maka rata-ratanya berarti 2120 dibagi dengan 30. Coret aja nih nolnya ya. 212 bagi 3. Berarti sekitar 70,6 nggak? Tolong dibantu Kak Bandar, betul nggak ngitungnya? Yang Fi kali Xi-nya di total dijumlah dulu. Bener. Dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya. Tujuh 70,66. Ya. 70,6. 6-nya panjang ya. Oh, 6, iya. 6, 7 gitu ya belakangnya. Soalnya bilangan irasional. Kalau dia pengulangan dan tak berujung, itu biasanya bilangan irasional. Bukannya irasional tuh kalau nggak mengulang ya? Irasional itu yang ngulang, rasional yang nggak mengulang. Gitu. Bukannya kebalik ya? Enggak. Irasional itu karena dia irasional kan, nggak masuk akal gitu. Jadi panjang dan tak berujung sebetulnya. Dan biasanya karena dia panjang dan tak berujung, itu nilainya jadi berubah. Misalkan begini. Contoh bilangan irasional ya. Misalkan kayak gini lah. 2/3. Ini kan sisanya 2/3 kan. Ya kan, 72/3 kan tadinya kan. Nah, kalau 2/3, kenapa dia dibilang irasional? Karena 2/3 itu hasilnya 0,667. 6666 panjang, terus nanti di ujungnya pasti dibulatkan 7. Sementara kalau kita ambil nih dua angka di belakang koma, kita jadiin pecahan, 0,66 kalau dijadiin pecahan kan 66/100. Oke, nah 66/100 ini dia kalau misalkan disederhanakan hanya sampai 33/50. Awalnya 2/3, tapi gitu kita rubah dari desimalnya, dia bukan kebalik ke bentuk aslinya, tapi malah bikin bentuk baru. Inilah irasional. Yang Musyafa pahamin apa irasional? Beda. Kalau saya tuh belajar bilangan irasional itu adalah bilangan yang kayak pi lah. Kan kalau kita tulis pi itu 3,14. sampai Iya, ratusan ribuan angka itu nggak mengulang sama sekali. Itu
yang saya pahami sebagai bilangan irasional. Termasuk CP juga termasuk. Nggak apa. Enak ya kalau kayak gini, jadi Kak Bandar dapat inputan baru nih. Karena yang dari dulu Kak Bandar pahamin, irasional itu, dia itu bilangan yang memang kalaupun dibentuk pecahan, mau dijadiin desimal, dia nggak ada ujungnya, tapi dari desimalnya dibalikin ke pecahan, dia bikin bentuk baru, bukan balik ke bentuk aslinya, gitu. Ya, beda dengan rasional. Kalau misalkan pecahan setengah dijadiin rasional, 0,5 kan, 5/10, balik lagi kan ke setengah pecahannya gitu. Itu masih rasional, masih masuk akal. Tapi kalau irasional ya kayak gini, termasuk pi juga, betul. Pi itu kan 22/7 kan. Gitu, 3,1459 berapa lah gitu Kak, benar lupa nilai. Si pi teh. Gitu. Ya. Oke, untuk MEAN ada yang mau ditanyain nggak? Konsepnya. Jadi kalau di data majemuk, kalian harus lihat panjang kelasnya. Setelah lihat panjang kelasnya, yang terpenting kalian cari adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari nilai yang ada di data tersebut. Ya. Gitu. Jelas ya, Kak Bandar harap kalian bisa menyesuaikan dengan konsep-konsep yang baru dari data majemuk ya. Kalau data majemuk, dia lebih rumit sedikit dibanding yang data tunggal. Ya. Kak, cara nentuin nilai tengah tadi udah Kak Bandar ajarin. Kalau dia panjang kelasnya 5, berarti nilai tengahnya di data ketiga. Kalau panjang kelasnya 7, berarti nilai tengahnya di data keempat. Panjang kelasnya 9, berarti nilai tengahnya di data ke-5. Ya. Oke, hari ini kita sampai MEAN dulu, sampai rata-rata dulu. Besok kita lanjut minggu depan di median ya, dan modus ya. Gimana cara cari median dan modus di data majemuk. Oke, nanti ini materinya Kak Bandar upload, karena ini materi kemarin yang Kak Bandar upload itu baru data tunggal. Hari ini Kak Bandar upload nanti buat yang data majemuk ya. Kalian bisa belajar di rumah ya. Oke. Sengaja nggak Kak Bandar satuin, supaya kalian nggak bingung dalam satu PPT, Kak Bandar pisah aja PPT-nya jadi ya. Data tunggal dan data majemuk ya. Oke, yuk. Kalau sudah, kita mau absen, kita open cam yuk. Oke, thank you yang udah open cam. Yang lain Kak Bandar tunggu untuk open cam ya. Wih, Timothy lagi di jalan, Tim. Oh, enggak. Ya, oke. Oke, yuk. Iya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa, nggak apa-apa. Wih, Nasya akhirnya nggak pakai daster lagi. Udah lebih rajin mandi ya, Nas? Nggak, maksudnya kemarin-kemarin rajin mandi, cuman habis mandi pakai daster lagi gitu ya. Ya, kita foto yuk. 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik ya, hari Selasa ya. Bye-bye. Makasih Kak. Makasih, Kak. Makasih Kak. Yo.